Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Mengecek kehadiran siapa saja yang tidak hadir hari ini. Oke. Yang pertama Abelia. Saya, Pak. Oke. Ara Humaina. Saya, Pak. Oke. Ariansa. Saya, Pak. Hadir semua yang lainnya. Oke. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya Eko akan memberikan motivasi terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang lihat sebentar Pak Eko nih? Ada ya? Sebentar. Oke, anak-anakku sekalian, gapailah cita-citamu setinggi langitnya. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Jadi apabila kalian jatuh, kalian akan berada di antara bintang-bintang. Karena kalian sudah menentukan cita-cita kalian setinggi langit. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perdagangan antar negara. Sebelum itu, anak-anak sekalian, saya akan memberikan kalian ujangan dulu terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya, kalian harus fokus. Ya, fokus dalam pembelajaran, ikuti semua prosesnya, proses diskusinya dengan benar, ya, agar nantinya apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran dapat tercapai, ya. Oke, coba berdiri dulu, ayo melihat dulu semangatnya. Ya, tepuk. Luar biasa, silakan duduk kembali ya. Dan sekalian, saya akan menampilkan poin terkait dengan pertemuan kita hari ini ya. Oke. Jadi materi kita hari ini itu adalah perdagangan antar negara atau internasional ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak sekalian, mampu mengurangi
menguraikan pengertian perdagangan antar negara dengan benar. Yang kedua, dapat menguraikan aktivitas perdagangan antar negara dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dan faktor pendorong ekspor dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu menguraikan manfaat dan faktor-faktor pendorong perdagangan antar negara. Selanjutnya, mampu menguraikan perbedaan perdagangan antar pulau atau antar negara. Yang terakhir, kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi sini tujuannya adalah kalian mampu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang materi perdagangan antar negara dengan baik. Jelas semuanya? Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum masuk ke materi, Eko akan memberikan cakupan materi kita ya. Jadi cakupan materi kita itu ada pengertian dari perdagangan antar negara, jadi semuanya lingkup perdagangan antar negara untuk hari ini. Ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, nanti penilaian kita pada hari ini, ya anak-anak sekalian. Jadi penilaian yang kita gunakan yang pertama itu ada tes tertulis. Yang pertama tes tertulis. Yang kedua ada nantinya ada sikap. Nah, saya harapkan sikap kalian dalam proses pembelajaran ini dapat berjalan sesuai dengan yang kalian inginkan. Sikap, attitude, ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah keterampilan. Keterampilan mempresentasikan. Keterampilan presentasi. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, coba anak-anak sekalian, amatilah gambar berikut ya. Coba, gambar yang pertama barisan sebelah sini dulu. Oke. Gambar yang pertama ini gambar apa? Iya, kepala Oke. Kelapa ayo fokus. Kalau saya salah sebut, semuanya harus fokus. Langsung salah apa? Oke, jangan melamun ya. Baik mau mengetes tadi. Oke, yang pertama ini adalah kelapa sawit. Oke. Yang kedua gambar apa Pak ujung? Batu bara. Oke, gambar yang ketiga baris tengah. Gambar apa? Oke. Ayo. Hah? Pertambangan. Ada yang lain? Ya. Pelabuhan, betul sekali Sudenda ya. Pertama dulu Sudenda ya. Jadi ini adalah kargo baru yang ada di pelabuhan. Belum pernah kami ke pelabuhan Pak, tapi kalian bisa menonton, membaca, melihat ya. Ini adalah pelabuhan. Barang-barang yang ada di pelabuhan itu dari negara-negara ke negara lain melalui pelabuhan. Oke, gambar yang keempat. Barisan sini. Gambar yang keempat, gambar apa ini? Iya. Ayo gunakan, masih pagi. Gambar alat diangkut atau transportasi untuk mengangkut atau menjalankan perdagangan ini. Yang pertama di sini ada kereta, ada kapal, ada mobil, ada lagi pesawat. Ada 3 jalur: jalur darat, jalur laut, dan jalur perdagangan. Sekarang semuanya dipermudah melalui apa? Internet. Siapa yang sering belanja Shopee di sini? Ayo. Oke, 1, ya, 2, 3, banyak. Ayo di rumah ibu-ibu mungkin ya. Semuanya itu melakukan perdagangan. Ada yang kemarin perdagangan antar pulau, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Pulau Kalimantan,
barang-barang impor, barang-barang dari luar negeri. Ada yang pernah pakai gunting kuku ya. Di sini ada tulisan. Siapa yang tahu dari mana? Gunting kuku itu berasal dari mana? Made in China. Ingat, made in China. Itu adalah barang buatan Cina. Coba nanti kamu tugasnya di rumah ya. Kamu perhatikan barang-barang kamu yang ada di rumah itu terbuat atau dibuat dari mana saja. Itu nanti tugasnya untuk di rumah ya, anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya aku materi kita hari ini ada yang pertama pengertian dari ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Pengertian perdagangan antar negara di sini aktivitas perdagangan yang dilakukan masyarakat negara dengan masyarakat lain atas dasar kesepakatan bersama ya. Jadi Pak Eko akan menjelaskan sekilas saja. Nanti kalian akan gali lagi ya informasinya terkait dengan materi ini ya. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup perdagangan negara, pindahan barang, perpindahan modal. Ini perhatikan anak-anakku, fokus. Ada perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi, dan informasi. Ya. Jadi kalian jangan salah bahwa perdagangan antar negara itu bukan hanya terikat dengan barang, tetapi juga manusianya, modalnya, terus lagi ada teknologinya. Ya, jelas. Handphone yang kalian pakai itu beda-beda makanya. Ya, ada Cina, ada Korea, ya. Itulah perdagangan antar negara ya, anak-anak sekalian. Oke, lanjut. Aktivitasnya ada ekspor dan impor. Ya, ada dua aktivitas, ada ekspor dan ada impor. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seorang kepada pelakunya itu adalah eksportir. Ya, itu gambar ekspor dan impor ya, di pelabuhan kegiatannya ya. Oke, impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Ya. Tadi ekspor menjual, impor membeli. Ya. Seseorang yang melakukan impor disebut dengan importir. Oke, yang ketiga, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor ada 4. Faktor pendorong ekspornya ada 3 ya. Manfaatnya ada 4 dan faktor perdagangannya ada 5 ya. Selanjutnya yang terakhir, perbedaan perdagangan antar pulau dengan antar negara ada 3 perbedaannya. Peluang perdagangan yang lebih luas, adanya kedaulatan bangsa, dan yang terakhir adanya penggunaan kurs tukar ya. Oke, sekian dulu. Ini adalah pengantar dari Pak Eko ya. Nantinya kalian akan dibentuk kelompok ya. Kelompok ada Pak Eko akan bentuk 4 kelompok ya. 4 kelompok. Jadi silakan nantinya setelah dibentuk kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, untuk kelompok 1 ya. Abelia, Farah, Tegar, Ariansa, dan Raisalia. Silakan bergabung ya kelompok 1. Silakan langsung dibentuk. Untuk kelompok 2, Lika, Saripin, Surya, Clara, dan Alvino. Silakan langsung dibentuk. Kelompok 3, Ruben, Sudenda, Tina, Repolia, dan Dewi. Silakan langsung dibentuk ya. Terakhir kelompok 4, Seliati, Anggara, Radi, Patri, dan Diva. Silakan langsung dibentuk kelompok ya. Oke, diangkat ya, diangkat.
Oke, sudah? Oke, sudah ya? Oke, saya akan membagi kelompok ini berdasarkan temanya ya. Jadi untuk kelompok 1 itu materinya atau temanya tentang pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang kedua, materi aktivitas perdagangan internasional dan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Kelompok 3, materi faktor pendorong ekspor dan manfaat perdagangan antar negara. Kelompok 4, materinya faktor yang mendorong perdagangan antar negara dan perbedaan perdagangan antar daerah dan antar negara. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajarnya. Silakan ke depan. Oke, anak-anakku sekalian. Selanjutnya, apabila kalian sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajarnya, ya, saya akan menampilkan dulu video ya, video terkait dengan materi kita. Jadi kalian nantinya per kelompok akan menyesuaikan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Sebelum itu, saya akan menampilkan video terlebih dahulu ya. Silakan sambil itu ya, sambil berdiskusi, Maiko mencari dulu videonya ya. Oke, silakan dikerjakan dulu, baca-baca itu bahan ajarnya. Oke, silakan dibaca dulu ya bahan ajarnya sambil Pak Eko mencari-cari videonya ya. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Hai sahabat cerdas. Oke, silakan kalian perhatikan videonya dan jangan lupa untuk dicatat informasi pentingnya sesuai dengan kelompok kalian tadi ya materinya. Oke, silakan dicatat dan diketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan selalu semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perdagangan antar.
Setelah selesai membahas materi ini, diharapkan kalian dapat pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya akan minyak bumi. Tetapi, mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tetapi, Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi di Indonesia, sementara dari Indonesia menjual karet ke Arab Saudi. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sementara impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah anak-anak, sekarang faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusianya tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Dan yang terakhir adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Mari anak-anak kita lanjutkan membahas manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional, pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manfaat yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yang pertama menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Ada beberapa negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Hambatan perdagangan internasional yang kedua adalah biaya masuk yang tinggi. Hambatan yang ketiga yaitu adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Hambatan yang keempat yaitu adanya kuota.
kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Hambatan perdagangan internasional yang lain, contohnya pertentangan politik dan peperangan. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai perdagangan internasional. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, where you from? Oh no, where you from? Oke, itu ya. Jadi itu adalah video pembelajaran kita terkait dengan materi perdagangan negara. Selanjutnya setelah ini kalian Eko tugaskan untuk bekerja sama dalam kelompok masing-masing untuk mencari informasi terkait dengan temanya masing-masing dan menuliskannya dalam lembar LKPD ke kelompok. Selanjutnya juga nanti kalian akan mengerjakan perintah atau tugas atau latihan yang ada di dalam LKPD ya. Oke, waktunya Pak Eko mulai dari sekarang, silakan. Keluarkan smartphone-nya ya, keluarkan smartphone-nya yang sudah Pak Eko suruh untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari smartphone, dari buku ya, dari bahan ajar terkait dengan materinya yang sudah Pak Eko bagi. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang, ajukan. Ini kelompok 4. Materi apa? Kelompok 3. Materinya apa? Jadi kalian mencari faktor ekspor dan manfaat karena akan negara. Ya, kalian tuliskan di LKPD-nya. Setelah itu nanti kalian tuliskan ini. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 materi apa?
Ini apa kamu bilang? Aktivitas. Nomor 2 materi aktivitas perdagangan dan kebijakan pemerintah untuk mendorong. Mana ya? Harus tulis ke dulu. Ini mana ini? Oke, kalau ada yang bertanya, kamu jelasin. Bisa dulu. Hah? Ini kelompok. Yang tugasnya bertamu Oke, silakan ya. Saya ingatkan kembali, ada 2 kegiatan ya. Kita ada 1 kegiatan bertamu nantinya, ada juga kegiatan menerima tamu. Ya, karena kita satu kelompok itu orang 5, jadi 2 orang yang bertamu, 3 orang yang menerima tamu. Jelas? Kalau jelas, silakan dilanjutkan ya diskusinya. Oke. Ya, gunakan smartphone-nya ya untuk mencari informasi, untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Jangan diambilkan saja smartphone-nya ya.
Yes. Oke, coba ya, gunakan smartphone-nya untuk menggali informasi. Ya, gunakan, jangan dianggur saja. Ya. Gunakan juga bahan ajar dan buku paketnya ya untuk mencari informasi terkait dengan tema yang sudah saya berikan tadi. Ya, silakan bekerja, jangan bermain-main ya. Buka bukunya. Aman kau empat. Ano, gawi, jangan gawi ko kayo gawi. Ya, gunakan smartphone-nya ya untuk mencari informasi. Kalau tema kamu apa, cari ya.
Sudah? Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu kegiatan bertamu. Ya. Dua orang dari masing-masing kelompok ya menyiapkan dulu siapa saja yang tugaskan untuk bertamu dan siapa saja yang bertugas menerima tamu. Oke, perhatikan dulu baik ke depannya. Jadi tahapannya perhatikan kelompok satu ya. Kelompok satu nantinya ke kelompok dua bertamu ke kelompok dua. Kelompok dua bertamu ke kelompok tiga. Kelompok tiga bertamu ke kelompok empat. Ya. Oke, ini adalah siklus awalnya. Nah, oke. Setelah ini nantinya langsung berputar saja. Setelah selesai cari informasi, tulis ya, ditulis. Jadi yang bertamu itu menulis atau mencari informasi, sedangkan tugas untuknya menerima tamu adalah menjelaskan kepada tamu. Jelas? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, silakan untuk kelompok satu berdiri yang bertamu. Kelompok kedua, silakan berdiri kelompok kedua, dua orang yang bertamu. Kelompok tiga, kelompok empat, oke silakan berdiri ke depan. Assalamualaikum, yang berdoa kalau tamunya ya. Kelompok empat silakan berpindah cepat ke kelompok satu mencari informasi. Jangan lupa bawa alat tulis ya, bawa alat tulis. Oke. Silakan duduk. Sudah semua? Oke. Kalau sudah semua, anak-anakku sekalian perhatikan. Yang menerima tamu menjelaskan submaterinya kepada tamu. Jadi tugas tamu itu adalah mencatat atau mendengarkan, ya, mencatat atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok yang menerima tamu. Jelas? Oke, kalau jelas silakan bekerja. Jelaskan ya, jangan diam-diam. Jelaskan. Siapa yang tugas? Siapa yang bertugas menjelaskan? Ya, silakan. Menjual barang. Produk keluar Jelaskan jangan atau produk melakukan perdagangan keluar skor satu oleh seseorang Oke, bacakan dengan suara yang keras tidak apa-apa ya, tapi didengar oleh temannya, jangan bisik-bisik. Jangan pula terlalu keras ya. mengaku ego bisa eksporti. Tujuan utamanya memperoleh keuntungan.
terdiri dari dua macam. Dalam setiap hal itu jelas dan berbeda. Barang yang termasuk migas antara lain termasuk migas antara lain Oke, kalau sudah selesai lanjut ke putaran berikutnya. Silakan berdiri dan berpindah kelompok. Jangan lupa, assalamualaikum. yang pertama faktor yang mendorong kelompok 4 faktor yang mendorong ekspor kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau mereka pelaku eksploatir ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utamanya memperoleh keuntungan, alat pembayaran berupa mata uang asing. Siapa yang bertamu? Uang luar negeri, uang asing,
Oke, kalau sudah lanjut ke kelompok berikutnya ya. Jadi, Pak. Oke, assalamualaikum. Silakan lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, agak dipercepat ya tulisnya. Karena kita sudah masuk ke tahap presentasi ya. Ekspor merupakan kegiatan menjual Sudah. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Oke. Atau badan. Kalau sudah silakan kembali ke kelompok asal ya. Silakan kalian kembali ke kelompok asal. Selanjutnya kalian persiapkan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, gerak. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ambil yang penting saja. Oke, baiklah anak. Untuk selanjutnya persiapan sudah semua. Oke, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kerjanya. Oke, silakan ya Pak. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Dengan suara yang keras. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan pengertian perdagangan antar negara yang perlu dipahami. Perdagangan antar negara adalah kegiatan pendistribusian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dengan demikian, definisi perdagangan luar negeri adalah pendistribusian produk barang maupun jasa dari suatu negara ke negara lain.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan maju kelompok 2. Oke. Kelompok 2 tadi materi apa? Materi Aktivitas perjalanan. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan aktivitas perdagangan internasional dan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Aktivitas perdagangan ada dua macam, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utamanya memperoleh keuntungan. Alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Alat pembayaran dengan menggunakan mata uang asing. Barang-barang yang diimpor di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang yang termasuk migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, LPG. Barang non-migas seperti karet, kopi, ikan, kayu, kelapa sawit, nikel, dan batu bara. Kebijakan yang dapat pemerintah lakukan untuk mendorong ekspor. 1. Memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. 4. Meningkatkan promosi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar negara. Manfaat perdagangan antar negara. Memperoleh keuntungan manfaat dari perdagangan adalah memperoleh keuntungan dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara. Faktor pendorong ekspor, adanya pasar luar negara. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang
terkait suatu sama lain ketika stabil pada salah satu bidang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Materi yang akan saya sampaikan adalah faktor yang mendorong perdagangan antar negara dan perbedaan perdagangan antar daerah dan antar negara. Yang pertama adalah faktor yang mendorong perdagangan antar negara. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang kedua adalah perbedaan perdagangan antar daerah dan antar negara. Perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan penduduk atau lembaga di suatu daerah atau pulau dengan penduduk daerah lain atau pulau lain dalam satu batas wilayah tertentu. Sedangkan perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah tampil ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kalian silakan mengerjakan tes tertulis yang ada di LKPD ya, sebagai bentuk evaluasi pembelajaran hari ini. Oke, Mbak Eko kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan soalnya ya. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya, soal evaluasinya ya. Silakan dikerjakan. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ketua kelompoknya, maju ke depan. Yang dikumpulkan LKPD-nya saja ya. Bahan ajarnya tidak usah, LKPD-nya. Nama kelompoknya tulis nih, kamu berapa nih? Nama kelompoknya tulis ya.
Yang lagi belum? Oke, waktunya habis, silakan dikumpul kamu dua. Oke, baiklah anak-anak. Jadi proses pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Jadi untuk materi berikutnya kita akan bahas tentang apa? Lihat bukunya. Ya, benar sudah. Di depan kita akan membahas tentang sebab C penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia ya. Jadi itu materi berikutnya, nanti silakan kalian baca-baca di rumah dan cari juga informasinya di internet ya, buku paket dan sumber-sumber lainnya ya. Jelas ya? Oke. Baiklah, Maiko akan memberikan sedikit penguatan dan evaluasi terkait pembelajaran hari ini ya. Di materi kita hari ini di perdagangan antar negara. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa negara itu saling membutuhkan. Negara A, negara B, C, D, E dan lain-lain itu semua saling terhubung, ya, saling membutuhkan. Ya, contoh Indonesia dan Arab Saudi menjalin kerjasama haji, wisata halal, ya. Indonesia Malaysia kerjasama ekspor impor sawit dan beras, ya. Jadi kesimpulannya bahwa setiap negara itu saling membutuhkan satu sama lain. Dan ada faktor pendorongnya, ada manfaatnya, ya. Ada lagi faktor pendorong ekspornya, kebijakannya bagaimana, itu semua kita sudah bahas. Alhamdulillah presentasinya juga bagus, ya. Nah, harapan tujuan pembelajaran kita nantinya bisa tercapai, ya. Silakan Bu ya. Masih coba. Saya ingin coba memberikan semangat lagi ya. Semangat, saya ingin memberikan semangat. Ya. Siap? Tepuk semangat. Oke, luar biasa, silakan duduk ya. Jadi itu saja penguatan dari Pak Eko terkait dengan pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian. Jangan lupa untuk terus belajar. Ingat, pendidikan itu adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Oleh karena itu, kalian belajarlah dengan sungguh-sungguh, ya. Belajarlah menuntut ilmu dengan baik, karena ingat, ya, sejatinya pendidikan itu mampu menghantarkan kita naik ke tingkat sosial yang lebih tinggi. Jelas ya semuanya? Oke. Silakan ketua kelas menyiapkan dan memberi salam.
Terima kasih.